Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini yang akan menjadi keselamatan pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Sampai Imam Syafi'i menyampaikan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian itu dengan takwa karena kalian itu tidak tahu apabila fajar menyingsing apakah kalian itu masih hidup besoknya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubitat arwahuhum lailatal qadar. Berapa banyak pengantin-pengantin yang dirias untuk pasangannya sementara arwah-arwah mereka itu telah ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, tetapi saat ini mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Fakamin fatan amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak orang yang tertawa riang di pagi dan sore hari, terlena dengan maksiat yang ia lakukan, tidak mau bertobat kepada Allah. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sementara kain kafannya telah ditenun untuk dia, sedang dia tidak menyadari. Maka inilah yang terus kita tanamkan dalam diri kita. Semoga insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan tablik akbar ini, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Diberikan umur yang panjang, bisa mendapati keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan yang begitu luar biasa, yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Kenapa tidak berani? Karena kita tahu Allah itu maha mengawasi segala perbuatan yang kita lakukan. Maka seorang hamba yang punya sikap muraqabah dalam hatinya, baik dalam skala individu, masyarakat maupun sebagai seorang pemimpin, maka dia tidak akan berani melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang individu yang punya sifat muraqabah dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan datangnya Ramadan ini sebenarnya kita ditempa oleh Allah sebulan penuh agar kita ini senantiasa menanamkan dalam hati kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang senantiasa diawasi gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya sikap muraqabah itulah dari sisi individu kita akan ada motivasi yang besar untuk terus menjalankan perintah Allah dan tak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah walaupun tak ada yang mengawasi kita. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ada seorang hamba yang kelak nanti di hari kiamat membawa amalannya seperti gunung Tihamah, memiliki amalan yang begitu luar biasa, tetapi amalannya itu seperti fata morgana, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antaranya adalah seorang hamba, dia itu tampak alim, dia itu tampak soleh di hadapan banyak manusia, tetapi justru ketika dia dalam kondisi sendirian, dia berani melakukan berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamil muttaqin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kepada segenap guru-guru kami yang hadir pada kesempatan ini, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesungguhnya kehadiran kita di sini dalam rangkaian acara Tablik Akbar Ramadan 1445 Hijriah dengan mengangkat tema meraih kemuliaan Ramadan dengan Islam kafah, semuanya itu tidak terlepas dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dimudahkan rezekinya, yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang masih punya utang semoga cepat lunas, dan semoga umur kita Allah panjangkan hingga bisa menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada penghulu para nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
segenap para keluarga, para sahabat beliau, dan semoga insya Allah kita semua yang hadir di acara ini beserta keluarga yang kita cintai semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya kemudian kita bergembira. Sebab mengapa? Karena sesungguhnya saudara sekalian, berapa banyak orang-orang yang menginginkan agar umurnya itu tersampaikan di bulan suci Ramadan. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka dengan takdir yang lain. Bisa saja mereka sedang terbaring di rumah sakit saat ini, atau bisa jadi mereka telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Maka dari itu, kita yang insya Allah diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, maka jangan pernah kita sia-siakan. Karena tak ada jaminan, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betul? Takbir. Baik, hadirin dan hadirat jamaah tabligh akbar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan tiada lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Sesungguhnya berpuasalah di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, target utama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. At-taqwa hiya, takwa itu adalah pertama al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mendorong seorang muslim, seorang muslimah ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, meninggalkan seluruh apa-apa saja yang mestinya Allah halalkan di bulan-bulan yang lainnya, tetapi kemudian semuanya itu kita tinggalkan. Kita tidak berani melakukan berbagai perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Karena semuanya itu ada sifat khauf di dalam hati kita. Sehingga insya Allah orang-orang yang punya sifat khauf, maka Allah akan tanamkan muraqabah dalam hatinya, yakni merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang membatalkan puasanya, kendati pun dia punya kesempatan untuk melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa Allah itu maha mengetahui segala tindak tanduk perbuatan kita. Sehingga dia tidak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Ya contohnya misalkan ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian kita berwudu, di antara sunnahnya wudu itu adalah kita berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan ketika kita berwudu. Kan tidak ada ketika dia berwudu memasukkan air 3 kali ke mulutnya yang keluar sisa 2. Nah begitu. Kita kan tidak berani seperti itu ya, betul tidak? Kenapa tidak berani? Karena kita tahu Allah itu maha mengawasi segala perbuatan yang kita lakukan. Maka seorang hamba yang punya sikap muraqabah dalam hatinya, baik dalam skala individu, masyarakat maupun sebagai seorang pemimpin, maka dia tidak akan berani melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang individu yang punya sifat muraqabah dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan datangnya Ramadan ini sebenarnya kita ditempa oleh Allah sebulan penuh agar kita ini senantiasa menanamkan dalam hati kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang senantiasa diawasi gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya sikap muraqabah itulah dari sisi individu kita akan ada motivasi yang besar untuk terus menjalankan perintah Allah dan tak akan berani melakukan berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah walaupun tak ada yang mengawasi kita.
Sehingga kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ada seorang hamba yang kelak nanti di hari kiamat membawa amalannya seperti gunung Tihamah. Memiliki amalannya begitu luar biasa. Tetapi amalannya itu seperti fata morgana. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di antaranya adalah seorang hamba. Dia itu tampak alim. Dia itu tampak soleh di hadapan banyak manusia. Tetapi justru ketika dia dalam kondisi sendirian, dia berani melakukan berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang ditanamkan dalam hati kita. Begitupun juga seorang pemimpin yang punya sikap muraqabah dalam hatinya, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah. Misalkan mengambil hak sesuatu yang bukan miliknya, dia tidak akan berani melanggar hukum-hukum Allah dan perkara-perkara yang lainnya yang bisa kemudian menjadikan dia binasa baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, inilah sifat khauf kita. Sebagai seorang hamba senantiasa kita tanamkan ke dalam diri-diri kita, yakni merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mendorong kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mendorong kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendorong kita membela saudara-saudara kita di Palestina, yang mendorong kita menjauhi setiap larangan Allah, tiada lain karena adanya sifat khauf di dalam hati kita, merasa takut kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita justru terkategori bukan golongan yang selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kemudian apalagi tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani wal amalu bitanzil. Dia akan menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu sebagai petunjuk hidupnya dalam setiap kehidupan yang dia lewati. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar kita baca, tetapi Allah menurunkan Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini, kita tidak bisa menafikan bagaimana keutamaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di bulan-bulan yang lainnya saja, ketika kita baca Al-Quran setiap hurufnya, Allah lipat gandakan 10 kebaikan, 10 pahala dan kelipatan yang lainnya. Apalagi kemudian kita membacanya di bulan suci Ramadan. Maka tentunya ini menjadi motivasi bagi kita, khususnya kita ini sebagai panutan umat, sebagai teladan umat. Maka mestinya momentum bulan Ramadan ini yang diturunkan Al-Quran insya Allah, maka mestinya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Qurannya kita. Bukankah para ulama terdahulu, misalkan semisal Imam Syafi'i, beliau ketika menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sekitar 60 kali. Kita tak akan mungkin, atau mungkin sangat sulit untuk bisa menyamai ibadah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, para sahabat-sahabat terdahulu. Tetapi cukuplah kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita, dan kemudian kita jadikan target-target dalam ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka silakan kita muhasabah diri kita, khususnya al-fakir. Jangan sampai kemudian kita ini sebagai seorang pengemban dakwah, sebagai panutan umat, tetapi justru dengan datangnya Ramadan, kita tak mampu menghatamkan Al-Quran, walaupun hanya sekali saja. Maka ini perlu kita muhasabah dalam dirinya kita. Bagaimana bisa kita akan menjadi panutan umat, teladan umat. Kita bisa mengarahkan dan membimbing umat jika kita pun juga enggan untuk membaca Al-Quran. Ada motivasi yang sangat besar bagi kita. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah kita baca Al-Quran, perbaiki itu bacaan Al-Qurannya kita. Karena Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat sensitif sekali. Salah saja satu kalimat, salah saja satu huruf, maka akan larilah maknanya. Maka ada motivasi yang besar bagi kita untuk terus kemudian kita belajar. Al-Fakir saja sampai sekarang ini, walaupun kadang-kadang Ustadz Ardi Agung sering menyebut saya sebagai Ustadz akhir hayat. Walaupun kami sering imam, tetapi sampai detik ini bahkan Al-Fakir tetap mengaji dan belajar sama Ustadz Rasman LC. Ya, ini menjadi motivasi bagi kita sebagai pengemban dakwah. Karena terus terang saja banyak kritikan secara internal di antara kita. Berapa banyak di antara kita yang ketika membaca Al-Quran justru kemudian tidak fasih. Justru kemudian keluar dari makhraj-makhraj hurufnya dan lain sebagainya. Ini motivasi bagi kita. Dan yang paling terpenting bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca saudaraku sekalian,
tetapi yang paling terpenting adalah kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalaulah kemudian negeri yang kita cintai ini belum mampu menerapkan Al-Quran secara totalitas, secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita, maka mestinya paling tidak secara individu dan keluarga kita ada motivasi bagaimana kemudian kita ini menjadi keluarga yang Qurani, menjadi keluarga yang senantiasa mencintai Al-Quran dan berupaya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kompas hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita. Sambil kemudian kita berupaya agar bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan itu diterapkan secara totalitas. Karena terus terang saja, kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik bukan karena banyaknya sholat yang kita kerjakan. Kita ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena banyaknya puasa Ramadan yang kita kerjakan. Tetapi kita ini dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik jika ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalian itu, kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka mestinya kita terus berupaya agar bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini bisa diterapkan secara kafah di negeri yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tanda orang yang bertakwa selanjutnya adalah ar-ridha bil qalil. Dia senantiasa mensyukuri setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Maka tentunya kita sebagai panutan umat harus senantiasa menanamkan sifat qanaah dalam hati kita, yakni merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Biarpun sedikit, yang penting halal. Daripada rezeki itu banyak tetapi berasal dari rezeki yang haram, inilah yang menjadikan seorang hamba itu dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh jamaah tablik akbar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya adalah tanda orang yang bertakwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Dia akan senantiasa menyiapkan bekal untuk penggiringan pada hari kiamat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh? Kemudian target utamanya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tak ada bekal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, kecuali bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Seluruh harta akan ditinggalkan, keluarga yang dicintai akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita adalah amal soleh, dan sebaik-baik amal soleh itu adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, laisa taqwallahi bisyamin nahari wala biqiyamil laili wa takhliti fima baina dzalik, walakin taqwallahi tarku ma haramallahu wa ada'u ma iftiradallah. Takwa kepada Allah itu bukan hanya sekedar berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar qiyamul lail pada malam hari di bulan Ramadan. Walakin sesungguhnya takwa yang sebenarnya adalah seorang hamba ketika dia meninggalkan berbagai perkara-perkara yang Allah haramkan dan menjalankan setiap apa saja yang Allah wajibkan kepada kita. Inilah yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian takwa ini yang akan menghantarkan keselamatan kita baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Penduduk suatu negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan mencurahkan rahmat barokah dalam kehidupan mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Maka tentunya menjadi muhasabah bagi kita. Jika negeri yang kita cintai ini, khususnya juga kota Kendari yang ikonnya sebagai kota bertakwa, kita diberikan musibah demi musibah, beruntun terjadi berhari-hari ini, maka tentunya ini momentum bagi kita untuk memuhasabah diri kita. Jangan sampai musibah yang Allah turunkan kepada kita ini berturut-turut, itu akibat kelalaian kita tidak terapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada korelasi antara meninggalkan Al-Quran dengan musibah yang Allah timpakan dalam kehidupan kita. Itu yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 49. Wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik wa in tawallaw fa'lam
annama yuridullah ayyusibahum biba'di dunubihim. Wahai Muhammad, kekasihku, hukumilah di antara manusia bima anzalallah, berdasarkan apa yang telah kami turunkan kepadamu. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu musuh-musuhmu yang memalingkan engkau tidak menerapkan apa yang kami turunkan kepadamu. Dan jika sekiranya apa yang kami turunkan kepadamu tidak dikerjakan atau kemudian tidak diterapkan, ayyusibahum biba'di dunubihim, maka kami akan memberikan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, musibah yang paling besar yang Allah timpakan atau yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah ketika Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan justru kemudian tidak diterapkan secara totalitas. Inilah musibah sumbernya. Sehingga kemudian muncul musibah-musibah turunan. Ada krisis ekonomi, pailit, banjir di mana-mana. Termasuk Pak Ustadz juga jadi korban banjir. Takbir. Saudaraku sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ini menjadi muhasabah bagi kita. Karena kalau turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan disapu rata. Baik yang orang beriman maupun mereka yang kufur kepada Allah, maka semuanya itu akan mendapati musibah tersebut. Sehingga kemudian apa yang memotivasi kita untuk berdakwah, memperbaiki umat ini agar Al-Quran itu bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mencari pahala yang besar di sisi Allah, tetapi bagaimana negeri yang kita cintai ini benar-benar bisa menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya yang terakhir, mengapa penting kemudian kita menjadi orang yang bertakwa? Bahwa dengan takwa inilah yang akan menghantarkan keselamatan kita sampai di negeri akhirat. Sampai syair-syair para ulama, nasihat-nasihat para ulama senantiasa menanamkan dalam diri-diri mereka dan juga kepada murid-muridnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini yang akan menjadi keselamatan pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Sampai Imam Syafi'i menyampaikan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian itu dengan takwa karena kalian itu tidak tahu apabila fajar menyingsing apakah kalian itu masih hidup besoknya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubitat arwahuhum lailatal qadar. Berapa banyak pengantin-pengantin yang dirias untuk pasangannya sementara arwah-arwah mereka itu telah ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, tetapi saat ini mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Fakamin fatan amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak orang yang tertawa riang di pagi dan sore hari, terlena dengan maksiat yang ia lakukan, tidak mau bertobat kepada Allah. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sementara kain kafannya telah ditenun untuk dia, sedang dia tidak menyadari. Maka inilah yang terus kita tanamkan dalam diri kita. Semoga insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan tablik akbar ini, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Diberikan umur yang panjang, bisa mendapati keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan yang begitu luar biasa, yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Dan begitu pun juga apa yang kita rasakan pada kesempatan ini. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bisa menggugah hati dan pikiran kita, memotivasi kita untuk terus memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana nasihat dari guru-guru kita. Di antaranya adalah Ki Haji Hafiz Abdurrahman. Beliau memberikan nasihat kepada kita, khususnya para syabab ini, para pejuang syariat dan khilafah, bahwa mestinya kita ini sebelum memasuki bulan Ramadan benar-benar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian itu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena kata para ulama, yang menjadikan seorang muslim itu seorang hamba ketika dia beribadah di bulan Ramadan tapi tidak istiqomah. Dia memiliki motivasi yang besar hanya di awal-awal Ramadan. Tetapi setelah Ramadan berhari-hari dia sudah mulai futur. Kemudian tidak ada lagi motivasi ibadahnya. Disebabkan karena dia tidak bertaubat kepada Allah hingga dia masih membawa dosa-dosa yang telah lalu ketika dia memasuki bulan Ramadan. Kita perbaiki hublu minan nas kita, perbaiki seluruh perkara-perkara dalam agama kita ini. Memperbaiki fikih-fikih Ramadan kita. Kita baca kembali, ulas kembali, dengar kembali penjelasan dari guru-guru kita. Kemudian apalagi kerjakan amalan yang wajib. Setelah itu kemudian kita tambah dengan amalan-amalan nafilah yang lainnya. Demikian kami akhiri. Fastabiqul khairat lillahi kalimatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.